Perumbul Tani KPH Pekalongan Barat mengadakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober tahun 2024. Upacara ini dihadiri oleh peserta yang terdiri dari karyawan-karyawati kantor KPH Pekalongan Barat, tenaga outsourcing, tenaga pendamping masyarakat, dan karyawan koperasi Rimba Lestari. Upacara dilaksanakan di halaman kantor KPH Pekalongan Barat. Rangkaian upacara bendera diawali dengan pasukan upacara disiapkan oleh pemimpin upacara, yaitu oleh Komandan Regu Polisi Hutan Molbi. Kemudian dilanjutkan penjemputan pembina upacara oleh perwira upacara Papin Jagawana dan masuknya pembina upacara oleh Administratur KKPH Pekalongan Barat. Dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih, mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928 serta menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dan lagu Bangun Pemuda-Pemudi serta pembacaan doa. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Administratur KKPH Pekalongan Barat Prasetyo Lokito yang diwakili oleh PLH Wakil Administratur KSKPH Ahmad Marzuki selaku pembina upacara membacakan kutipan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dari penggalan paragraf isi sambutannya yakni berbunyi bahwa Bulan Pemuda dan peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2024 ini berbarengan dengan masa transisi pemerintahan baru yang akan mengorkestrasi langkah bangsa Indonesia mewujudkan target-target pembangunan jangka menengah sebagai landasan pencapaian target pembangunan jangka panjang tahun 2045, yaitu dengan terwujudnya Indonesia Emas yang bercirikan kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi serta kiprah bangsa Indonesia yang lebih kuat dalam kancah global. Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2024 ini mengangkat tema Maju Bersama Indonesia Raya. Tema ini menyampaikan pesan kepada kita semua untuk meningkatkan dan memajukan berbagai elemen pelayanan kepemudaan hingga mencapai kondisi Indonesia yang raya, Indonesia yang besar, Indonesia yang sejahtera. Upaya ini dilakukan dalam bentuk upaya pemajuan secara bersama, simultan, sinkron, dan terkoordinasikan dengan sebaik-baiknya, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Upacara kali ini diadakan dan berjalan secara hikmat. Demikian Evil Forest TV melaporkan. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan sejarah bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya keputusan ini disiarkan dalam segala surat. Untuk bersatu di tengah kenyataan beragaman untuk menghadirkan negara Indonesia. Nilai-nilai agung yang ditampilkan oleh generasi Sumpah Pemuda 1928 ini harus selalu didengungkan,
di setiap waktu untuk menguatkan kesadaran dan karakter bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai perubahan situasi dan kondisi yang sangat cepat. Dan bisa dijadikan kekuatan bangsa terintegrasi hingga melemahkan daya kekuatan bangsa Indonesia untuk menjaga eksistensi kebangsaan Indonesia secara lestari. Bulan Pemuda dan peringatan Sumpah Pemuda 2024 ini berbarengan dengan masa transisi pemerintahan baru yang akan mengorkestrasi langkah bangsa Indonesia mewujudkan target-target pembangunan jangka menengah sebagai landasan pencapaian target pembangunan jangka panjang 2045, yaitu terwujudnya Indonesia emas yang bercirikan kemajuan kesejahteraan yang makin tinggi serta kiprah bangsa Indonesia yang lebih kuat dalam kancah global. Momentum ini merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada agenda-agenda pembangunan, pengembangan kepemudaan sebagai bagian penting dalam pembangunan Indonesia, baik dalam posisi pemuda sebagai subjek pembangunan maupun sebagai objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, sebagian pemuda Indonesia telah memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai sektor pembangunan nasional, bahkan agenda dunia. Perserikatan bangsa-bangsa yang merupakan agenda global. Pada sebagian yang lain, pemuda Indonesia masih membutuhkan layanan pemberdayaan untuk membangun potensi yang masih terpendam